tanah Sultan Ground sama tanah kas Kalurahan itu semuanya sama, milik Kasultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat. Jadi kecuali yang tanah Kalurahan itu memang sesuai Pergub Pergub 34 tahun 2017 itu memang dipinjamkan kepada Kalurahan. Nah, kalau bahasanya Pergub itu enggaduh gitu. Untuk tanah kas Kalurahan. Dan itu sebagai tanah kas Kalurahan itu juga ada tanah pelunggu. Nah, jadi pemanfaatannya seluruhnya diserahkan oleh Kasultanan kepada kelurahan. Ini khususnya yang ada di Bantul. Boleh sekali mau dimanfaatkan oleh kelurahan itu sendiri atau mau dimanfaatkan oleh pemohon. Biasanya ada dari swasta itu, misalnya salah satu perusahaan ingin berinvestasi di Bantul. Nah, kebetulan cocok nih di suatu tempat, katakanlah milik kelurahan mana ya yang lebih banyak ini, misalnya industri itu ada di Piungan. Nah, di sana nanti ada perjanjian, pemohon dari pihak swasta itu mengajukan ke pemerintah desa, misalnya ada Sri Mulyo yang banyak untuk perindustrian. Nah, itu lantas nanti pemerintah Sri Mulyo ini untuk mengkoordinasikan, membuat dengan bumkalnya, terus lantas nanti dengan kita mengajukan surat kepada bupati dengan persyaratan-persyaratan dan komen. Nah, kami yang memverifikasi semua pemohon itu, termasuk nanti permohonan tata ruang ke sini. Artinya sesuai tidak dengan pemanfaatan ruangnya. Misalnya sudah sesuai tata ruangnya kita untuk industri, ternyata dia mau untuk toko atau untuk itu kan tidak boleh. Nah, sehingga di sanalah yang perlu disesuaikan. Kami secara terang tidak mengizinkan misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di tempat perdagangan dan jasa terus mau buat kios, nah tata ruangnya kami rekomendasikan boleh gitu, diizinkan. Jadi permohonan itu kepada Gubernur lewat Bupati Bantul. Bupati Bantul nanti dengan verifikasinya ada di Dinas Pertanahan Tata Ruang. Semua dokumen yang disesuaikan kan itu harus ada persyaratan-persyaratan komplit. Nanti kita punya checklist mana-mana saja yang harus dipenuhi, dan nanti kita Bupati tanda tangan di surat permohonan kepada Gubernur. Nah, Gubernur nanti lewat DPTR DIY, lewat Kepala Biro Hukum itu mengeluarkan izin yang ditandatangani oleh Gubernur, izin untuk pemanfaatannya, misalnya untuk toko, kios dan lain seperti itu. Kalau secara ilegal ya mungkin belum kita ketemukan ya, kecuali yang sifatnya spontanitas. Nah, jadi maksud saya spontanitas itu misalnya ada dulu tanah kas desa yang pernah digunakan untuk lapangan. Nah, tiba-tiba di sana ada komunitas dari pemuda atau untuk grass track, nah, untuk cross, sepeda motor, atau kalau itu sepeda BMX, seperti itulah yang banyak yang menggunakan. Artinya hal-hal semacam itu tidak resmi, namun memanfaatkan situasi. Itu pernah kita tegur yang seperti itu kelurahannya supaya untuk menghentikan yang seperti itu, dan harus kalau itu tanah kas desa harus dimanfaatkan sebagaimana pemanfaatan ruangnya. Misalnya itu kalau masih hijau ya silakan untuk kembali ke pertanian. Tiba-tiba kami dapat aduan dari beberapa masyarakat, loh kok ada pemantauan tanah kas desa. Nah, itu terus kami akhirnya komunikasi dengan pihak keraton, dalam hal ini di Panitikismo, terus Panitikismo sendiri minta bantuan kita ke kelurahan, minta komunikasi ini gimana seperti ini. Nah, terus ternyata memang ada ya sekelompok orang yang ingin memiliki lah seperti itu. Nah, sehingga kita bantuan dari kelurahan untuk segera
menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kebetulan dari pihak kelurahan, dari pihak Panewu juga dari Babinsa atau itu juga membantu kita untuk melaksanakan, ya sudah, supaya diamankan kembali, dikembalikan seperti semula. Karena di kelurahan sudah ada peta bidang, di BPN sudah ada terlihat jelas peta bidangnya, jelas nomor parselnya, jelas bahwa ini tanah kas desa, yang sebelahnya tanah hak milik, itu sudah jelas. Itu bisa di kelurahan. Di kelurahan, kan di kelurahan sendiri sudah punya peta-peta baik tanah Sultan Ground, tanah kas desa, kas kelurahan maupun tanah hak milik. Nah, termasuk nanti di BPN. BPN itu bisa kita melihat misalnya saya sudah pinjam minta salinan letter C di kelurahan. Nah, untuk melihatnya di BPN, oh ini ya, ini terus nanti mau disertifikatkan misalnya seperti itu. Kalau secara umum boleh semua. Jadi apapun pemanfaatannya boleh semua. Kecuali yang untuk perumahan ya, untuk pengembangan perumahan. Nah, yang penting desain itu sesuai tata ruangnya. Nah, jadi kalau paling banyak itu kan untuk sektor usaha dan sektor pertanian. Nah, kalau sektor usaha misalnya seperti yang saya contohkan untuk di Piungan itu, Panewan Piungan itu ada 2 desa, Sitimulyo dan Sirimulyo, itu kan untuk perindustrian. Nah, di sanalah untuk jadi banyak pengusaha yang memanfaatkan untuk tanah kas desa itu untuk berusaha dan mendirikan industri di sana. Sampai hari ini ada industri kulit, ada handicraft dan lain-lain, sudah banyak di sana. Tanah Sultan Ground yang sudah disewa itu tidak boleh dialihfungsikan atau dialihkan penyewaannya ataupun alih fungsi. Misalnya izinnya tata ruangnya untuk pabrik, tiba-tiba untuk tempat tinggal, untuk rumah, itu tidak boleh. Itu jelas menyalahi perjanjian, menyalahi aturan peraturan gubernurnya. Jadi kalau misalnya mau buat kalau pemerintah Kabupaten Bantul mau buat gedung puskesmas misalnya, ya harus buat puskesmas gitu. Kalau masyarakat umum misalnya mau buat pabrik, ya harus dibuat pabrik kan gitu. Atau memperluas, misalnya yang disewa itu 1.000, nah ternyata dia membangunnya 1.200 gitu, kan nggak boleh. Jadi tanah itu kan ada bidangnya, 1 bidang 1 parcel. Nah, dalam 1 parcel itu ada beberapa bidang misalnya. Yang dilarang 1 bidang itu 1.500. Nah, dia mau nyewa 1.000 saja. Tapi kan tidak ketara kalau diperlebar, nah seperti itu. Itu tidak boleh seperti itu. Boleh sekali, kan itu banyak itu di beberapa desa yang untuk memanfaatkan terutama yang sekitaran sungai itu dimanfaatkan untuk beberapa wisata alam yang seperti itu. Nah, sudah banyak di Bantul kayak seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya maju dalam arti banyak pengunjungnya, banyak peminatnya yang ke sana gitu loh, berwisata ke sana. Begitu kita mengantongi izin, tentunya harus mulai membangun gitu. Karena kan dia dibatasi oleh waktu yang 20 tahun tadi. Nah, begitu dia dapat izin, itu terus ada perjanjian juga itu nanti dengan kelurahan. Ada penilaian berapa sewanya dengan kelurahan. Nah, setelah semuanya selesai administrasi pertanahan, harus dimulai. Misalnya kalau untuk tempat wisata, ya silakan untuk wisata. Kalau kelurahan banyak itu yang sekarang membangun embung gitu. Nah, seperti itu juga, ya harus dimanfaatkan seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Jadi beberapa kelurahan di Bantul ini sudah banyak yang memanfaatkan tanah kas desanya itu untuk menambah PAD, pendapatan asli
desa, ya seperti itu kira-kira. Kita kan di sini ada salah satu bidang pengendalian, pengawasan dan pembinaan, baik tanah maupun tata ruang. Nah, kami memang selalu berkomunikasi dengan kelurahan. Misalnya ada hal-hal yang kelihatannya menyimpang, kami ke sana. Satu bidang itu ada 2 seksi, seksi pengawasan tata ruang, seksi pengawasan tanah kesultanan. Nah, dua-duanya ini berjalan untuk melihat, selalu ngecek lokasi. Nah, seperti itu. Artinya tidak cocok tata ruangnya, sekalian dicek kepemilikan tanahnya. Kita selalu ngecek, apalagi kalau aduan, begitu kita mendapat aduan, hari ini kita mendapatkan, kalau masih jam kerja kita langsung ke lokasi. Tapi kalau sudah sore atau kadang-kadang malam dapat WA, besok paginya kita tidak lanjuti. Kita selalu berkomunikasi dengan Panitikismo, dengan Panewu, maupun dengan kelurahan sendiri. Seperti itu.